Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan hari ini, di minggu ke-9. Untuk perkuliahan hari ini, kita akan membahas lanjutan dari kemarin. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai fluida nyata, viskositas, dan jenis aliran. Nah, kemarin kita sudah banyak mendiskusikan mengenai fluida dinamis, tapi masih dalam lingkup fluida yang ideal. Nah, di mana kemarin itu kita membahas bahwa fluida ideal itu memiliki beberapa karakteristik dan karakteristik di antaranya yang pertama adalah tidak memiliki gesekan antar partikel dan tidak ada gesekan dengan media alirannya sama sekali, lalu tidak ada kehilangan energi, dan aliran akan selalu halus atau selalu steady. Jadi kemarin kita bahas bahwa ciri-cirinya adalah steady, irotasional, lalu selalu eh, tidak ada kehilangan energi seperti itu. Jadi hal-hal yang dan juga non-viscose. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu fluida nyata, di mana dia adalah fluida yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Otomatis karena fluida, kemarin kita bahas juga, salah satu sifat fluida yang menjadikan dia fluida adalah viskositas. Nah, kenapa dalam fluida ideal viskositas itu dihilangkan atau dianggap kecil atau tidak berpengaruh sama sekali? Karena memang supaya lebih mudah untuk memahami rumus. Lalu kita akan juga pergi ke jenis aliran. Oke, kita langsung masuk saja mengenai perbandingan antara fluida ideal atau fluida model fluid dengan real fluid atau actual fluid. Jadi semua fluida nyata yang ada di dunia kita, semua fluida itu sebetulnya tidak ada yang seperti kita pelajari kemarin, yang benar-benar ideal dan eh, Bernoulli selalu bisa diaplikasikan dengan sempurna, lalu hukum kontinuitas selalu bisa diaplikasikan dengan sempurna, itu sangat tidak mungkin terjadi di dunia ini. Jadi di dunia ini kita selalu melihat apa yang kita lihat, air di dalam pipa seperti yang ada di sini, di sungai maupun di laut, semuanya fluida, bahkan udara kita juga fluida, itu termasuk real fluid atau actual fluid yang adalah fluida nyata. Jadi berbeda seperti fluida ideal, ini adalah perbandingan antara fluida ideal dan fluida nyata, di mana dalam fluida ideal sendiri definisinya adalah sudah imaginary fluid. Jadi tidak ada fluida yang seperti ini. Ini hanya imajiner saja untuk memahami konsep dengan lebih mudah dan tidak mempunyai viskositas untuk mensimpelkan analisis. Jadi supaya analisisnya simple itu kita gunakan model fluida ideal. Nah, sedangkan intinya dalam fluida nyata di dunia itu salah satu ciri-ciri atau karakteristik fluida itu menjadi fluida adalah dia punya viskositas. Kemarin sudah kita bahas. Dan physical properties yang lain. Tapi physical properties yang lain mungkin masih ada yang lain yang sama. Tapi di sini kita hanya punya viskositas yang dimiliki oleh fluida. Sama seperti apa yang membedakan manusia dengan binatang, akalnya sama dengan ini. Sama dengan ideal fluid dan actual fluid. Jadi bedanya adalah di viskositas. Nah, viskositas ini kemudian mempengaruhi apa? Mempengaruhi banyak. Jadi yang ada di bawah ini semuanya, baik di sini viskositasnya zero, di sini adalah non zero atau ada. Nah, semuanya adalah shear stress, energy loss, flow behavior, velocity profile, governing equation, predictability, example ini jelas. Itu semua berkaitan dengan si
viskositas ini. Jadi yang penting di sini kita garis bawahi adalah viskositas. Nah, viskositas ini adalah beda yang paling penting. Nah, akhirnya viskositas ini akan menghasilkan energy loss. Jadi di sini perbedaan antara fluida ideal dan fluida nyata adalah di fluida ideal kita tidak ada energi loss atau tidak ada kehilangan energi, sedangkan di dalam fluida ideal terdapat kehilangan energi. Nah, kenapa kita harus mempelajari fluida nyata kalau rumus-rumusnya diturunkan dalam keadaan fluida ideal? Ya, karena satu-satunya alasan adalah karena kita adalah engineer yang akan bekerja di dunia nyata. Jadi, kita akan bekerja dengan air di sungai, air di dalam pipa, air di dalam bendungan, air di dalam bendung, air di dalam saluran irigasi. Itu semua adalah fluida yang nyata, bukan fluida yang ideal. Oleh karena itu, kita juga harus mempelajari mengenai ini ketika kita sudah paham mengenai konsep yang diajarkan di dalam fluida ideal. Oke. Nah, di sini adalah beberapa contoh. Yang pasti, fluida ideal itu tidak ada, itu hanya fluida model yang digunakan untuk memahami rumus. Lalu fluida nyata adalah semua jenis fluida yang ada di dunia ini. Nah, lalu kenapa di sini tadi saya katakan bahwa perbedaannya adalah viskositas. Lalu viskositas itu akan menghasilkan kehilangan energi, di mana dalam fluida ideal tidak ada kehilangan energi, sedangkan dalam fluida nyata terdapat kehilangan energi. Kenapa bisa demikian? Oke, kita bahas dulu ke viskositas. Mungkin beberapa di sini sudah paham mengenai viskositas, tapi saya ingin ingatkan kembali mengenai viskositas, di mana viskositas itu adalah mungkin secara simpelnya kita sebut dengan kekentalan. Tapi fluida viskositas dalam fluida itu tidak sesimpel kekentalan kekentalan yang kita tahu. Tapi secara lebih spesifik, fluida itu adalah di sini disebutkan bahwa properti dalam suatu fluida yang mengukur internal resistance dari sebuah fluida untuk shear deformation or flow. Jadi, viskositas itu adalah karakteristik internal dari sebuah fluida untuk menahan deformasi ketika diberikan gaya. Apa itu deformasi ketika diberikan gaya? Seperti gambar yang ada di sebelah sini, yang sudah saya berikan. Ini adalah sebuah contoh deformasi ketika fluida nyata itu diberikan gaya. Ini kita bayangkan saja kalau yang ada di bawah sini, ini adalah sebuah benda solid, benda padat. Kita anggap saja dia adalah meja. Lalu meja tersebut basah atau dilapisi oleh fluida yang eh, tipis. Lalu di atasnya lagi ada eh, benda lain, benda padat lain. Jadi di atas meja basah ada benda padat lain. Berarti kalau kita eksagerasi atau kita besar-besarkan ya, ini sebetulnya tipis, hanya fluidanya ini hanya beberapa milimeter, bahkan tidak sampai 1 milimeter. Tapi ini kita besar-besarkan, jadi ada sebuah meja basah yang di atasnya ada benda solid lain. Nah, ketika benda solid tadi kita beri tekanan geser, alias kita tekan dan kita geser seperti kita eh, mendorong mobil-mobilan, mendorong apapun di atas sebuah meja, itu adalah kita memberikan tekanan geser. Nah, ketika kita memberikan tekanan geser, eh, benda ini akan bergerak ke arah yang kita inginkan dengan gaya F, dan dia mempunyai kecepatan eh, meter per second, X meter per second, seperti itu. Nah, fluida yang ada di bawahnya ini akan ikut tergeser. Ikut tergeser, jadi fluida yang menempel dengan plate yang di atas ini akan tergeser juga sejauh sama seperti
secepat sama seperti plate-nya yang di atas bergerak. Lalu dia akan menarik fluida yang di bawahnya, tapi karena dia menarik fluida di bawahnya, jadi dia tidak secepat itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini kurang lebih sama seperti ini, sampai dia membentuk suatu garis miring, seperti ini. Oke, sama lah ini seperti gambar yang biru, tapi ini saya gambarkan lagi. Seperti itu. Jadi ada tarik-menarik antar partikel fluida. Jadi partikel fluida yang di atas bergerak, bawahnya ikut bergerak tapi tidak secepat yang atas, begitupun seterusnya sampai di bawah, sehingga membentuk eh, gradien. Nah, gradien ini disebut dengan gradien kecepatan atau velocity gradient. Di sini disebutkan bahwa velocity gradient disebutkan dalam Newton's Law of Viscosity berupa tau sama dengan mu dikali du per dy, di mana du per dy ini adalah garis miring yang saya gambarkan tadi, dia adalah du per dy, di mana u itu adalah kecepatan berubah seiring dengan perubahan y, perubahan di sumbu y, makanya du per dy. Tau ini adalah tekanan geser atau shear force, shear force, shear stress, shear force sama saja, sama dengan mu dikali du per dy. Jadi ini adalah shear stress atau tekanan geser. Shear stress sama dengan mu dikali du per dy. Nah, mu ini apa? Mu ini adalah viskositas yang kita ketahui. Jadi, makanya viskositas di sini diartikan dengan bagaimana sebuah fluida mampu menahan deformasi ketika diberikan tekanan geser atau resistance. Semakin tinggi viskositasnya, gradien ini akan eh, semakin landai. Sorry, akan semakin seperti ini. Oh, sorry. Semakin sorry, ada kesalahan. Nah, semakin viskos, dia akan semakin sulit terdeformasi. Jadi dia akan semakin seperti ini. Sorry, tadi sempat kebalik. Kenapa? Nah, kalau yang seperti ini, itu kan dia tidak terlalu menahan shear stress. Kenapa? Ketika diberikan gaya shear stress ke arah sana, dia akan sangat mudah tertarik oleh gaya di atasnya. Jadi makin lemes. Nah, semakin dia kaku, semakin dia bisa mempertahankan, berarti kita katakan dia semakin viskos. Seperti itu. Nah, itu adalah viskositas. Makanya kita akan eh, membahas itu terlebih dahulu. Nah, viskositas ini atau dynamic viscosity satuannya adalah Pascal second. Nah, ini adalah beberapa contoh dari viskositas dinamis dari sebuah fluida, di mana yang dianggap sangat kental itu seperti madu, sangat viskos, lalu agak viskos itu seperti minyak, lalu yang viskositasnya paling kecil itu adalah water. Berarti air itu mudah terdeformasi ketika terkena shear stress. Seperti itu. Nah, lalu kenapa kok em, ini dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan energi seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal? Karena apa? Karena coba kita bayangkan dulu kalau kita mendorong sebuah benda di tempat yang kasar alias dia memiliki gaya gesek yang tinggi, memerlukan energi yang lebih banyak daripada mendorong sesuatu di tempat yang licin. Betul? Nah, sama juga seperti ini. Ketika sebuah, oke, ini kita zoom lagi, kita hapus yang tadi. Lalu coba kita bayangkan, ketika partikel yang ini itu tergerak ke sana, dia akan menarik partikel bawahnya. Ini, coba kita zoom lagi, kita pakai warna lain.
partikel ini akan menarik partikel itu ke arah sana. Oke, jadi dia punya gaya yang arahnya ke kanan, mengakibatkan gaya yang arahnya ke kanan. Partikel yang ini itu tertarik ke kanan. Lalu, viskositas ini apa? Nah, viskositas ini yang menahan. Jadi, viskositas ini mencoba menahan ke sana supaya partikel itu tidak tergeser. Seperti itu. Jadi, semakin viskos, makanya tolakannya semakin besar. Nah, ini mengakibatkan semua gaya yang diberikan ke dalam fluida ini berkurang. Kalau kita kemarin di fisika satu bahas dinamika gerak ya, dalam dinamika gerak, ketika ada sebuah benda, ketika di sini misalkan ada sebuah benda, dia ditarik ke sana sebesar F, lalu tapi dia punya gaya gesek ke sana sebesar F. Berarti gaya total yang menggerakkan benda ini itu akan menjadi F min F. Ya kan? Sigma F. Sigma F sama dengan F min F. Nah, berarti gaya gesek ini akan mengurangi gaya yang sebetulnya diberikan. Nah, sekarang ini kan gaya gesek ini diberikan oleh eh, meja. Dalam hal ini juga diberikan oleh antar partikel. Nah, F ini kan misalkan kita yang narik. Kita narik ini dengan kekuatan, eh, let's say kita tarik dengan kekuatan 100 Newton. Nah, gaya yang kita berikan, I mean, usaha yang kita berikan itu 100 Newton. Tapi karena terkompensasi dengan gaya gesek, dia akan berkurang. Jadi harusnya 100 Newton ini kalau nggak ada gaya gesek, saya bisa tarik sejauh X meter, dia tidak sampai X. Nah, itu. Itu adalah yang dinamakan kehilangan energi karena gaya gesek. Sama juga dalam fluida. Dalam fluida juga seperti itu. Makanya, di sini dikatakan bahwa viskositas itu mengakibatkan kehilangan energi atau head loss dalam fluida. Nah, apa saja sih efek viskositas terhadap fluida? Tidak hanya kehilangan energi, tapi viskositas ini juga mengakibatkan yang pertama, dia akan mengakibatkan kehilangan energi. Atau dalam bahasa fluida, dalam fisika, kita menyebutnya dengan head loss. Ini akan kita pelajari nanti di minggu-minggu depan. Lalu yang kedua adalah terjadi perubahan kecepatan otomatis. Karena ada kehilangan energi, ada perubahan kecepatan. Terjadi perubahan kecepatan. Selanjutnya adalah muncul fenomena baru yang tidak muncul dalam fluida fluida ideal. Fenomena baru. Nah, baru? Apa saja fenomena barunya? Yang pertama adalah adanya boundary layer. Lalu ada turbulensi. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata turbulensi. Lalu ada juga drag. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang diakibatkan oleh adanya viskositas di dalam fluida. Oke, sebelum kita masuk bagaimana fluida dapat mengakibatkan tiga hal ini, kita harus kenalan dulu sama efek viskositas terhadap fluida. Nah, itu sudah dipelajari oleh Dr. Osborne Reynolds.
Jadi ini disebut dengan Reynolds Experiment, di mana ini adalah eksperimen yang digunakan untuk mengamati efek kecepatan dan efek viskositas terhadap sebuah rejim aliran atau sebuah jenis aliran. Nah, di sini dilakukan oleh Osborne Reynolds, di mana idenya adalah ada sebuah tangki yang berisi fluida. Dia dikatakan adalah constant head, alias dia headnya konstan atau tekanannya konstan. Lalu akan digabungkan atau dialirkan dalam sebuah pipa yang berupa kaca. Jadi kita bisa mengamati bagaimana fluida di dalamnya bergerak seperti ini. Lalu ketika di sini itu dimasukkan tinta ke dalam pipa sampai di tengah-tengah. Sehingga kalau mengalir terlihat nanti bagaimana kan kita tidak bisa membedakan partikel air satu dan partikel air lainnya karena kita lihatnya hanya air. Kita juga nggak tahu apakah di dalam itu terjadi pergolakan atau tidak. Jadi di sini untuk menandai diberikan tinta. Jadi yang nantinya diamati oleh Reynolds itu adalah perilaku tintanya ini seperti apa. Nah, yang dilakukan adalah merubah-rubah kecepatan dari discharge-nya atau kecepatan dari aliran fluida yang mengalir ke dalam pipa. Nah, dirubah-rubah dari yang pertama adalah velocity yang low atau yang pelan-pelan saja, yang pelan itu diamati. Ternyata bagaimana? Ternyata tintanya tersebut menjadi satu garis lurus yang sangat rapi dan steady. Jadi dia rapi sekali. Nah, makanya disebut dengan laminar flow. Dia akan jadi yang namanya laminar flow. Nah, selanjutnya ditingkatkan lagi discharge-nya atau velocity dari airnya. Ditingkatkan lagi menjadi intermediate. Ternyata bagaimana? Ternyata tintanya menjadi seperti ini. Awalnya dia lurus, lalu dia bergolak-golak-golak. Sedikit saja, tidak sampai tercampur dengan air seluruhnya. Ini disebut dengan transition flow atau aliran transisi. Lalu selanjutnya dinaikkan lagi velocity-nya, discharge-nya sampai high velocity. Dia akan terjadi turbulent flow. Awalnya dia lurus, lalu tiba-tiba di tengah dia terombang-ambing, lalu tercampur, hampir tercampur semuanya. Gerakannya irregular dan turbulen. Turbulen itu ada swirl-swirl gini, ada berputar-berputar. Itu adalah turbulence. Makanya disebut turbulent flow alias aliran turbulen. Nah, eh, hasil dari pengamatan ini itu kapan dia menjadi laminar, kapan dia menjadi transisi, kapan dia menjadi turbulen itu tidak random-random saja, ya tidak. Oh, saat ini kecepatan sekarang jadi laminar. Terus nanti kecepatan sekian jadi turbulen itu tidak. Jadi ada polanya dan itu yang dipelajari oleh Reynolds. Makanya keluarlah yang namanya adalah Reynolds number, di mana Reynolds number itu adalah sebuah angka yang tidak punya satuan alias jadi hanya angka tidak ada satuan seperti indeks. Dia menentukan flow regime-nya. Apakah laminar, apakah transisi, apakah turbulen. Ketika nilai RE itu di bawah 2000, dia adalah aliran laminar. Ketika dia 2000 sampai 4000 itu adalah transisi, lalu untuk turbulen itu adalah 4000, lebih dari 4000, sorry. Nah, sekarang dari mana Reynolds dari pengamatan ini bisa mendapatkan Reynolds number?
Dari mana? Nah, ternyata Reynolds number itu tidak muncul begitu saja, tapi Reynolds number ini adalah perbandingan yang dilakukan oleh Osborne Reynolds membandingkan antara gaya inersia dan gaya viskos. Jadi membandingkan inersia dengan efek viskositas. Jadi kita bayangkan seperti ini. Reynolds number atau kita simbolkan dengan RE, dia adalah perbandingan antara inertia force dengan viscous force. Nah, apa sih dua ini? Inertia force itu adalah gaya inersia atau gaya yang cenderung untuk benda ini bisa bergerak, cenderung bergerak, membuat benda cenderung bergerak. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan viskositas ini kalau di dalam dinamika gerak biasa itu posisinya sama seperti gaya gesek. Jadi dia adalah hal yang atau gaya yang menghambat ini menghambat sebuah fluida itu untuk bergerak. Nah, itu yang dibandingkan. Jadi, kalau Reynolds number itu apa? Jadi, kita membandingkan apakah inertia force-nya yang besar atau viscous force-nya yang besar. Nah, kita bikin perlombaan tuh dengan dihitung ya perlombaannya. Nah, skornya itu adalah Reynolds number yang menentukan regime flow-nya seperti apa. Nah, sekarang kita bedah satu-satu apa itu inertia force. Jadi, inertia force itu adalah gaya yang terjadi ketika terdapat perubahan kecepatan, terjadi perubahan kecepatan karena sesuatu. Nah, eh, ini masih merujuk ke hukum Newton 2, di mana kalau ada perubahan kecepatan yang kita gunakan adalah F sama dengan M dikali A. Lalu ini adalah rumus yang pakem ya, pakem dari Newton. Lalu di dalam fluida itu kita perlu masanya adalah persatuan volume dan percepatannya adalah percepatan karakteristik karena eh, beda dengan benda ya. Fluida itu kan partikel kecil-kecil yang ada. Jadi kita nggak bisa menandai, oh ini satu partikel fluida itu akan sangat sulit. Maka dari itu untuk A-nya ini kita gunakan adalah percepatan karakteristik dan M-nya nanti kita gunakan massa persatuan volume. Di mana massa persatuan volume, oke kita turunkan dulu M-nya. Ini kita perlu massa persatuan volume berarti M per V atau adalah rho. Lalu untuk A-nya itu kita perlu percepatan karakteristik. Kita berangkat dari A dulu. A ini alias percepatan akselerasi adalah dv alias perubahan eh, kecepatan terhadap perubahan waktu dv per dt. Atau ini kalau misalkan kita samakan v itu kan velocity kecepatan, v per t-nya itu adalah em, waktu, waktu atau oke, waktu dulu. Waktu. Nah, karena ini adalah sebuah fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa, kalau kita tentukan oh berapa percepatan karakteristiknya, nah kita bandingkan dengan jarak atau panjang pipa. Jadi, T di sini alias waktu yang ditempuh itu sama dengan L alias panjang pipa, L per V. Ya, V-nya V kecepatan bukan volume. Jadi V di sini adalah kecepatan, T adalah waktu,
Lalu L adalah panjang pipa. Nah, jadinya seperti ini, berarti rumus F sama dengan M dikali A itu bisa kita tuliskan dengan rho dikali V per L per V alias rho dikali V kuadrat per L. Nah, itu adalah besaran yang mengakibatkan benda ini bergerak. Nah, lalu gaya inersia ini kita ingin bandingkan dengan gaya viskos. Nah, gaya viskos besarannya seperti apa? Seperti hukum Newton Law of Viscosity tadi, di mana tau atau tekanan geser itu adalah mu dikalikan dengan dv per, sorry, d, ya dv per dt, dv per dy. Kecepatan dibandingkan dengan y tadi ya. Nah, atau kalau kita rubah ke dalam satuan yang setara itu adalah V per L. Mu sama dengan tau sama dengan mu per eh mu dikali V per L. Nah, tau ini adalah eh, tekanan tekanan geser. Makanya untuk gaya viskosnya itu adalah mu dikali V per L kuadrat. Nah, kemudian em, RE itu kan inersia dibagi viskos. Berarti Reynolds number itu adalah rho dikali V kuadrat per L dibagi dengan mu dikali V per L kuadrat. Nah, ini bisa kita saling coret untuk ini bisa kita inikan dulu. Rho V kuadrat L kuadrat per mu dikali V dikali L. Nah, ini bisa kita coret mencoret, coret, 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 coret. Tinggal rumus akhirnya adalah rho dikali V dikali L per mu. Ini adalah rumus dari Reynolds number. Nah, ini adalah rumus dari Reynolds number. Tidak ada satuan. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, terutama yang sudah tahu rumus dari Reynolds number sebelumnya. Bu, kan ini L itu adalah panjang pipa atau panjang sebenarnya bukan panjang pipa, panjang karakteristik pipa. Karakteristik. So, panjang karakteristik pipa. Nah, em, jadi kok saya taunya rumus Reynolds number itu biasanya mungkin ada yang seperti ini. Rumus Reynolds number-nya adalah rho dikali V dikali D per mu. Apakah salah? Betul. Ini juga betul. Ini juga, yang ini juga betul, yang ini juga betul. Kenapa demikian? Karena L ini, ingat tadi, L ini adalah panjang karakteristik, di mana kalau bentuknya pipa, panjang karakteristik ini adalah diameter pipa. Ketika dia bentuknya adalah bola, berarti dia adalah diameter bola dan seterusnya. Jadi ini adalah panjang karakteristik, bukan panjang yang literally panjang gitu. Oke, jadi ini adalah dari Reynolds number. Oke, baik kita lanjutkan.
Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu Reynolds number dan kapan kita mendapatkan eh, apa yang mempengaruhi Reynolds number. Nah, lalu Reynolds number tadi mengakibatkan terjadinya perbedaan regime flow. Jadi bisa jadi laminar, bisa jadi em, transisi, atau bisa jadi turbulen. Nah, di sini sebagai oke, di sini kita kembali lagi ke Reynolds number. Nah, jadi yang mempengaruhi Reynolds number ini kalau kita simpulkan adalah dari row. Row itu kalau kita simpulkan lagi berarti dia dari yang pertama adalah jenis fluidanya, jenis fluida yang akan melewati hal tersebut. Lalu yaitu V alias kecepatan dari fluida. Dua adalah kecepatan fluidanya, kecepatan discharge-nya, lalu adalah diameter dari pipa, kalau ini memang pipa, diameter internal, diameter pipa, dan juga mu. Mu itu adalah eh, kekasaran yang akan diakibatkan oleh material, material dari pipa itu sendiri. Jadi, hal ini yang mempengaruhi perbedaan Reynolds number. Nah, kita sudah sama-sama ketahui kalau Reynolds number itu di bawah 2000, rejimnya adalah laminar. Lalu ketika di atas 4000, dia rejimnya adalah turbulen. Jadi kalau kita sudah tahu rejimnya apa, itu kita bisa menyesuaikan dan kita bisa merencanakan atau memitigasi apa saja yang akan terjadi di dalam pipa sehingga kita bisa mendesain pipa yang lebih efektif. Nah, lalu bagaimana berarti kalau di antara 2000 sampai 4000 itu disebutnya adalah aliran transisi tadi, yaitu adalah aliran yang kita sebetulnya tidak tahu itu alirannya apa. Jadi antara laminar dan turbulen, jadi susah didefinisikan. Oleh karena itu, di dalam desain biasanya ketika ini kan berarti kita sudah tahu semuanya ya. Nah, kita sudah merencanakan jenis fluida yang akan lewat di pipa itu apa, lalu kecepatannya berapa, ini kecepatan maksimumnya berapa, minimumnya berapa, itu kita bisa rencanakan. Lalu diameter pipanya tentu saja bisa kita rencanakan, apalagi materialnya. Berarti semua di sini itu bisa kita rencanakan. Karena kita bisa rencanakan, berarti paling gampang adalah, advice-nya adalah kalau misalkan bikin, jangan bikin yang Reynolds number-nya di antara 2000 sampai 4000, karena lebih susah untuk memprediksi. Lebih baik di bawah 2000 agar dia laminar, atau di atas 4000 agar kita tahu kalau dia turbulen. Seperti itu. Nah, oke, kita selanjutnya setelah Reynolds number, kita sudah tahu regime flow, kita ingin belajar bagaimana regime flow itu berkembang. Sebelum masuk ke sini, kita mau lihat dulu, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Reynolds tadi. Kita lihat bahwa di dalam semua regime, laminar, transisi maupun turbulen, itu di awal ketika di awal sini, di awal ketika air dan tintanya baru masuk ke dalam pipa, itu kan terjadinya di sini dan di sini. Kita lihat yang turbulen pun di titik itu belum turbulen. Kenapa bisa begitu? Nah, itu bisa dijelaskan dengan yang namanya adalah boundary condition eh, dan implicit region. Oke, nah kita pelajarinya seperti ini.
Ini kita duplikasi yang dilakukan Reynolds tadi. Jadi di sini kita punya sebuah reservoir. Di sini adalah tempat penampungan air atau reservoir, di mana dia menampung banyak sekali fluida atau air. Ini adalah reservoir. Nah, dia eh, disudet sedikit alias kita ambil air yang ada di dalam reservoir ini agar dia mengalir melalui sebuah pipa. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita zoom, kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada eh, air yang dalam pipa ini. Jadi ini adalah eh, seperti ini. Jadi ketika sebuah fluida itu baru mengalir atau baru akan memasuki pipa, kalau kita zoom seperti ini, dia akan masuk dalam kondisi laminar seperti ini. Sorry, dia masuk belum dalam kondisi apapun, dia masih sangat sama sekali seperti ini. Nah, lalu seiring bertambahnya waktu, ber, eh, beralihnya dia ke sana, itu dia akan mulai berubah. Mungkin ini berubah menjadi laminar karena pipanya kecil dan kita anggap velocity-nya kecil juga. Laminar seperti ini. Nah, ini belum terlalu sampai juga dia di saat dia betul-betul menjadi laminar seperti ini. Sorry ya, kalau misalkan ini gambarnya tidak terlalu mewakili, intinya seperti itu. Nah, eh, ini saat dia masuk, jadi dia itu akan berubah atau berevolusi. Nah, evolusinya kalau kita tarik sebuah garis lurus, kurang lebih jadinya adalah seperti ini sampai ke ini sebetulnya agak nggak pas, nggak simetris gambarnya, harusnya yang paling kenceng di sini. Sorry, salah. Nah, intinya seperti itulah. Dia akan berevolusi. Nah, ketika dia berevolusi inilah yang terjadi kenapa di eksperimen-eksperimen Reynolds itu di awal ketika air baru memasuki pipa transparan itu semuanya steady, flow-nya itu tidak, meskipun discharge-nya tinggi, dia tidak langsung ada pergolakan dan lain-lain karena hal ini. Nah, dalam hal ini, daerah yang ada di sini, daerah yang ada di daerah yang ada di dalam segitiga ini disebut dengan inviscid region. Ini adalah, oh sorry, ini adalah inviscid region, dan ketika segitiga lainnya, segitiga yang ini disebut dengan boundary layer. Apa itu? Inviscid region itu dikatakan inviscid itu adalah bagian wilayah luar dari boundary layer. Ini adalah boundary layer ya. Bagian luar dari boundary layer di mana pengaruh viskositas sangat kecil atau dapat diabaikan. Jadi bisa kita katakan ketika fluida itu masuk di inviscid region, dia masih berupa fluida ideal. Meskipun fluidanya tidak ideal, tapi bisa dikatakan dia mirip dengan fluida ideal di inviscid region. Karena di inviscid region itu efek viskositas itu kecil sekali. Nah, lalu ini adalah boundary layer. Apa itu boundary layer? Boundary layer itu adalah sebuah wilayah di mana ini adalah
wilayah di mana efek viskositas itu mulai masuk. Jadi viskositas itu mulai mempengaruhi aliran itu di sini, di boundary layer. Makanya namanya adalah boundary layer. Berarti dari awal dia masuk ke dalam pipa hingga ujung dari boundary layer, yaitu ujung dari segitiga ini, itu kita belum bisa menentukan atau efek dari regime flow itu belum terdevelop dengan sempurna. Makanya di daerah itu, daerah ini dari masuk sampai ujung segitiga itu disebut dengan entrance flow. Lalu selanjutnya, setelahnya, ketika sudah sampai sana, sampai ujung, sorry, miring, sampai ujung, itu disebut dengan fully developed flow. Nah, jadi ketika kita menghitung seberapa, itu entrance flow itu fluida belum di rejim yang kita perkirakan. Jadi misalkan kita membuat rencana pipa panjangnya 10 meter. Lalu kita perkirakan kehilangan energinya. Kehilangan energinya berarti kita harus tahu regime flow-nya. Setelah dihitung ternyata dia turbulen. Apakah dia akan turbulen sepanjang 10 meter? Ternyata tidak, karena ada entrance flow di mana di sini masih efek viskositas itu masih masuk pelan-pelan dan itu masih in visit region di mana masih seperti fluida ideal. Nah, entrance flow ini dalam kajian yang lebih spesifik itu perlu diperhitungkan karena pendek. Tapi kalau alirannya sangat panjang, misalkan pipanya berkilo-kilometer, mungkin entrance flow bisa diabaikan karena perbandingannya kecil sekali. Tapi kalaupun perlu dihitung, entrance flow ini hitungannya adalah tergantung rejimnya. Ketika dia alirannya adalah laminar, dia adalah eh, entrance flow ini disebut juga dengan LA. Nah, ketika laminar, LA dibagi D itu sama dengan 0,06 dari Reynolds number-nya. Sedangkan dalam turbulen itu LA-nya adalah LA per D sama dengan 44 RE dipangkatkan 1/6. Nah, ini adalah berapa panjang entrance flow-nya. Tapi dalam berbagai hal, mungkin kalau terlalu panjang atau entrance flow-nya terlalu kecil, itu bisa diabaikan. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah eh, definisi dari invisit region, di mana invisit region adalah wilayah di luar boundary layer, di mana pengaruh viskositas sangat kecil, jadi disebut non-viskos alias fluida ideal. Lalu ada juga boundary layer yang sudah kita gambarkan tadi, sekecil ini. Oke, seperti itu. Sebelum kemudian terjadi entah menjadi laminar atau terjadi turbulensi menjadi aliran turbulen. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi di minggu ini. Jika ada pertanyaan, boleh disimpan untuk ditanyakan di minggu depan ketika kita bertemu secara langsung. Minggu depan kita akan lanjutkan perkuliahan ini.